Bab 2071. Kita tidak akrab. 1. Anggota roh asing menatap Miley dengan ekspresi yang aneh. Manusia ini. Pada saat ini, kultivator pedang berjalan ke arah Miley. Dia sedikit tersenyum. Dengan identitas kamu tidak perlu berteman dengan klan roh asing ini. Miley tersenyum kecut. Ayah tidak peduli padaku. Aku hanya bisa hidup dengan usahaku sendiri. Pria berbaju biru. Kultivator pedang berpikir sejenak, lalu menatap orang-orang roh asing, di mana lokasi klan roh asing. Wajah anggota roh asing berubah drastis dalam sekejap. Dia buru-buru berkata, "Yang mulia, klan roh asing kami tidak berniat menjadi musuh yang mulia. Kunjungan kali ini murni kesalahpahaman." Begitu suaranya jatuh, ruang hampa tidak jauh di depannya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, keluarlah seorang anggota roh asing. Anggota roh asing ini mengenakan jubah kuning emas dan mengenakan mahkota emas. Melihat orang ini, semua orang roh asing di arena buru-buru memberi hormat. Raja dari klan roh asing. Mata raja klan roh asing tertuju pada kultivator pedang. Kultivator pedang tidak beromong kosong, hanya mengangkat pedangnya. Pupil mata raja klan roh asing tiba-tiba menyusut. Dia menekan ke depan dengan tangan kanannya. Boom! Dalam sekejap, tekanan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu. Tekanan ruang waktu kelima. Ekspresi Miley tampak sedikit bermartabat. Awalnya dia mengira Wilbert mau menguasai ruang waktu kelima, namun ternyata tidak demikian. Wilbert Mo hanya menggabungkan ruang waktu pertama sampai keempat, tetapi ini juga menakutkan sekali. Namun, lawan tidak menguasai ruang waktu kelima. Dan raja dari klan roh asing di depannya benar-benar menguasai ruang waktu kelima. Kekuatan waktu ruang yang tumpang tindih tak terhitung jumlahnya menekan cahaya pedang kultivator pedang itu. Pada saat ini, seluruh alam semesta manusia bergetar. Namun, saat tekanan ruang waktu menyentuh cahaya pedang kultivator pedang itu, boom! Semua tekanan ruang waktu menghilang, dan pada saat yang sama, pedang menyentuh alis raja dari klan roh asing. Dikalahkan. Melihat adegan ini, Wilbert Mo yang tidak sepenuhnya mati di sisi lain, langsung gemetar. Di depan kultivator pedang, raja klan roh asing terdiam sejenak, lalu memberi hormat sedikit, "Aku kalah." Kultivator pedang menarik pedangnya, menatap Miley dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, mereka masih menungguku, sampai nanti." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke tanah suci galaksi di kejauhan. Hilang. Miley tersenyum kecut, kakak tertua ini, datang dan pergi dengan cepat. Raja klan roh asing tiba-tiba berjalan ke arah Miley, merentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin emas perlahan melayang di depan Miley. Miley sedikit bingung, apa ini? Raja dari klan roh asing tersenyum kecil, cincin roh. Melihat cincin ini seperti melihat diriku sendiri. Semua orang klan roh asing yang melihat cincin ini harus mematuhi perintah tanpa syarat. Mendengar ini, Miley tampak tersentuh. Raja dari klan roh asing berkata lagi, "Klan roh asing aku ingin berteman dengan klan manusia selamanya." Miley menyimpan cincin roh dan berkata sambil tersenyum, "Klan manusia aku juga bersedia berteman dengan klan roh asing." Raja dari klan roh asing sedikit mengangguk, dia menoleh untuk melihat Wilbert Mo, "Bunuh." Suara itu jatuh, master klan roh asing di belakangnya menyerang langsung ke arah master klan manusia dewa. Sebelum para master klan manusia dewa bereaksi, tubuh fisik sudah mulai musnah sedikit demi sedikit. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Langsung ditekan oleh peradaban. Haha. Saat ini, Wilbert Mo tiba-tiba tertawa, konyol sekali,
aku tidak pernah menyangka klan manusia dewa aku yang memiliki sejarah 800 miliar tahun dihancurkan oleh manusia yang aku ciptakan sendiri. Pada saat ini, Zola tiba-tiba gemetar. Tuan Muda Ye, mohon ampun. Milei memandang Zola dan Zola dengan cepat berkata, Tuan Muda Ye, aku. Milei tiba-tiba bertanya, apa kalian akan melepaskan manusia? Ekspresi Zola membeku. Milei merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba menusuk alis Wilbert Mo. Boom! Jiwa Wilbert Mo langsung diserap oleh pedang biru gaib. Pada saat yang sama, pedang biru gaib terbang ke dalam kelompok para master klan manusia dewa. Dengan bantuan klan roh asing, dalam belasan tarikan nafas, pedang biru gaib Milei menyerap semua jiwa master klan manusia dewa. Ciwani berteriak penuh semangat, majikan muda, Tonik hebat, Tonik hebat. Milei sedikit tersenyum, harusnya sudah bisa menerobos. Ciwani buru-buru berkata, bisa. Milei mengangguk. Pada saat ini, raja dari klan roh asing tiba-tiba melihat ke arah pedang biru gaib. Dia ragu sejenak, lalu berkata, boleh pinjam aku lihat. Milei mengangguk, dengan pikiran di benaknya, pedang biru gaib terbang ke depan raja klan roh asing. Raja roh asing melihat ke arah pedang biru gaib, sepertinya menemukan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, ini. Milei sedikit penasaran, Yang Mulia menemukan apa? Raja klan roh asing memandang Milei, apa pedang ini dibuat oleh senior barusan? Milei menggelengkan kepalanya. Raja klan roh asing tercengang, lalu berkata, ada orang lain lagi. Milei mengangguk. Raja klan roh asing menatap Milei, lalu menyerahkan pedang biru gaib kepada Milei. Teman kecil, klan roh asingku akan mengadakan pameran benda ilahi dalam 3 hari. Aku ingin mengundang teman kecil untuk berpartisipasi. Milei sedikit mengernyit, pameran benda ilahi. Raja klan roh asing mengangguk, akan ada banyak benda ilahi yang muncul saat itu. Setiap orang dapat berkomunikasi dan berdiskusi satu sama lain, dan juga dapat saling berdagang. Milei sedikit ragu. Berpartisipasi dalam pertukaran semacam ini dengan kekuatannya saat ini, jika pedang biru gaib menjadi sasaran orang lain, itu akan menjadi masalah besar. Bersambung. Bab 2072. Kita tidak akrab. 2. Seakan mengetahui kekhawatiran Milei, Raja Roh Asing berkata, kamu tidak perlu khawatir dengan hal lain. Saat kamu datang berpartisipasi nanti, klan Roh Asing aku akan mengawalmu sepanjang jalan. Tentu saja, aku harap kamu bisa mewakili klan Roh Asing aku dalam partisipasi kali ini. Mendengar ini, Milei mengerti. Sasaran lawan adalah pedang biru gaib. Raja Roh Asing melanjutkan, akan ada banyak klan kuat dalam pameran ini, kamu bisa berpartisipasi di dalamnya. Mendengar ini, Milei tersenyum dan berkata, baik. Raja Roh Asing sedikit mengangguk, jika kamu tidak ada urusan lain saat ini, kamu bisa datang ke klan Roh Asing aku. Milei berkata dengan suara dalam, aku masih ada beberapa urusan, ini. Raja klan roh asing tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Milei. Ini adalah token teleportasi ruang hampa. Teman kecil bisa gunakan token ini untuk datang ke klan roh asing saya dalam beberapa jam. Milei menyimpan token teleportasi ruang hampa dan berkata sambil tersenyum, ini sangat bagus. Raja roh asing sedikit mengangguk, aku menunggumu di klan roh asing. Saat berbicara, dia hendak pergi dengan master klan roh asing. Pada saat ini, Milei buru-buru berkata, tunggu sebentar, aku punya permintaan. Raja klan roh asing tersenyum dan berkata, katakan saja.
Milei melirik penguasa kota Tandu dan Kaisar Jun di kejauhan. Senior, kedua temanku sudah mencapai batasan mereka. Tidak tahu apakah senior bisa memberi mereka beberapa saran, biar mereka bisa menerobos batasan mereka. Mendengar ini, penguasa kota Tandus dan Kaisar Jun sedikit terharu. Tuan Muda Ye tidak melupakan mereka. Pengorbanan nyawa ini tidak sia-sia. Raja klan roh asing melirik penguasa kota Tandus dan Kaisar Jun, lalu berkata, ini masalah sepele. Jika kalian berdua mau, kalian bisa ikut aku ke klan roh asing. Penguasa kota Tandus buru-buru berkata, mau. Itu adalah star teritori peradaban tingkat keempat. Kaisar Jun juga buru-buru berkata, ya, aku mau. Raja roh asing mengangguk. Dengan lambaian tangan kanannya, dua formasi teleportasi tiba-tiba muncul di kaki mereka berdua. Pada saat ini, seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Ladia lagi. Setelah berpikir, dia melenturkan tangannya, bola cahaya muncul di depan Ladia. Ladia melirik Raja klan roh asing, ini. Raja klan roh asing berkata, bola warisan. Bola ini diwarisi oleh Master 10 tahap sempurna. Setelah Nona menyerap bola ini, bisa mencapai 10 tahap. 10 tahap. Mendengar ini, ekspresi Ladia tergerak. Dia tidak menjawab, hanya berbalik melihat Milei. Milei tersenyum dan berkata, niat baik senior, terimalah. Ladia mengangguk, menyimpan bola cahaya itu. Raja klan roh asing memandang Milei, selamat tinggal. Saat berbicara, dia dan orang-orang klan roh asing di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di arena. Orang di sini adalah Klu Jing. Klu Jing menatap Milei, matanya penuh memohon. Dia tahu selama Milei berbicara, nasibnya akan berubah. Milei menatap Klu di depannya, berkata sambil tersenyum, Nona Klu, apa yang kamu inginkan? Klu berkata dengan suara dalam, Tuan Muda Ye, bisa tidak kamu lihat hubungan kita sebelumnya, aku. Milei berjalan ke depan Klu, dia tersenyum sedikit, kita tidak akrab. Setelah berbicara, dia menarik Ladia, berbalik dan pergi. Ekspresi Klu membeku. Di kejauhan, Raja klan roh asing melirik Klu, lalu memalingkan muka. Saat berikutnya, dia dan semua klan roh asing menghilang. Di arena, Klu terdiam. Dia tahu dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai 9 tahap atau di atasnya dalam hidupnya. Berlatih sendiri. Klan manusia dewa memiliki fondasi yang begitu dalam. Tetapi master tahap 9 ada berapa banyak? Hanya beberapa. Jika tidak ada yang membantu Klu, jangankan tahap ke-9, bahkan tahap ke-6 dan tahap ke-7 juga tidak bisa dicapai. Tapi Ladia sudah mencapai alam tangga langit. Alam menaiki langit yang sebenarnya. Setelah membaca ini, Klu perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia memikirkan kata-kata yang pernah diucapkan ayahnya, kamu tidak sebaik Ladia. Dia dulu tidak puas, jadi dia bersatu dengan orang luar untuk menjatuhkan Ladia, tapi sekarang ternyata dia memang tidak sebaik Ladia. Sejak saat itu, akan ada celah dalam hidupnya dengan Ladia yang tidak akan pernah bisa dia lampaui. Di langit berbintang yang tidak diketahui, seorang wanita bergaun polos dan seorang pria berbaju biru perlahan berjalan menuju kejauhan. Tidak jauh di depan mereka berdua, ada tembok kota yang membentang di Star Territory dan di belakang tembok kota ada menara tinggi. Pria berbaju biru melirik ke belakang, sedikit mengernyit, apa yang dilakukan kakak Xiao ini? Kenapa masih belum datang? Tepat pada saat ini, ruang hampa di depan keduanya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, bayangan ilusi muncul di depan keduanya. Pria berbaju hijau, pria berbaju biru tersenyum kecil, baru saja lewat. Bayangan ilusi melirik mereka berdua,
menyipitkan matanya sedikit. Jalan ini diblokir, cepat pergi, kalau tidak tanggung akibatnya sendiri. Wanita bergaun polos tiba-tiba mengeluarkan sebuah potret, ini kakakku. Pria berbaju biru. Bayangan ilusi melirik potret di tangan wanita bergaun polos, lalu sedikit mengernyit, dengan nada sedikit tidak senang, apa hubungan kakakmu denganku? Aneh sekali. Wanita bergaun polos memberi petunjuk. Puff. Tubuh bayangan ilusi runtuh sesaat, hanya menyisakan jiwa. Mata bayangan ilusi terbuka lebar, penuh kengerian. Apa dirinya salah ngomong? Bersambung.